Shalom, Pastor Yongki. Terima kasih untuk waktunya. Iya, luar biasa. Silakan Nike, Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving semuanya. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Amin. Dan semangat pagi buat yang ada di Amerika. Sekali lagi, semangat sore buat yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua telah merasakan apa yang namanya kasih setia Tuhan. Kita juga sudah merasakan apa yang namanya kebaikan Tuhan. Amin. Biarlah dalam kehidupan ini kita penuh dengan pengucapan syukur dan berbuat baik sepanjang umur hidup kita. Amin. Sekali lagi katakan bersama saya, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Di situ adalah nyanyian Syara Daud yang berjudul Persaudaraan yang Rukun. Saya bacakan ya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang kedua, seperti minyak yang baik. Minyak yang baik ya, bukan minyak yang tidak baik. Kita sering masak ya, minyaknya kalau udah jelek dibuang, bukan dipakai terus, nanti bisa kolesterol ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di ayat ketiga dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat 1 ini sekali lagi dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sampai dikatakan sangat baik dan sangat alangkah indahnya. Kalau kita ini betul-betul hidup rukun. Memang menjaga kerukunan itu bukan hal yang mudah. Mungkin kalau kita memperkatakan pada hari ini, kita baca ayat ini, itu kelihatannya mudah bukan? Tetapi pada kenyataannya sering tanpa sadar maupun tidak sadar ini merupakan suatu hal perkara yang sulit. Benar enggak? Kenapa? Karena dengan banyaknya perbedaan pendapat ego kita itu sering menjadi penghalang untuk kita ini bisa hidup dalam persaudaraan yang rukun. Saya baru-baru ini dikasih tahu juga bahwa suatu tempat daerah terutama di Cina, di negara Cina, itu yang namanya persaudaraan yang rukun, betul-betul rukun kalau tidak ada gangguan. Memang demikian. Tetapi kalau ada yang namanya pendapat, ego, perpecahan, pertikaian, perselingkuhan, namanya kerukunan itu tidak ada. Di sana kalau istilahnya kayak kasus kejahatan itu nggak banyak. Tetapi yang disebut kasus kejahatan itu banyak diakibatkan dari ketidakrukunan. Itu di Cina. Mungkin kalau di sini di Amerika orang udah biasa yang istilah namanya thief, pencurian, perampokan, pembunuhan. Di sana tindak kriminal adalah karena tidak rukun, adanya perpecahan, ego, selingkuh dan sebagainya. Malah yang menjadi penyebab terjadinya kekacauan, yang terjadinya ketidakrukunan itu dari intern sendiri. Dari adanya selingkuh. Jadi kalau ada pembunuhan gitu ya kasus, itu bukan dari orang yang tidak dikenal. Orang yang saling kenal.
terjadi perkelahian, terjadi pembagian harta gono gini. Itu justru terjadi dari intern sendiri, bukan dari luar. Seperti itu kondisi negara di Cina. Tapi saya percaya kita semua mau belajar hidup melakukan firman-Nya, yaitu kita mau hidup rukun, menjaga hidup kita untuk benar-benar rukun. Firman Tuhan ini benar-benar mengajak kita untuk hidup rukun bersama. Karena hidup rukun ini merupakan suatu hukum perintah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Kalau kita rukun, tadi kita baca, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya. Tuhan itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Mungkin manusia bisa tidak menepati janjinya karena manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia bisa tidak menepati janjinya, mengingkari janjinya, itu masalah karakter. Karena manusia itu tidak sempurna. Tetapi kok Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, yang tidak terbatas. Dan apa yang dijanjikan akan ditepatinya, asal kita melakukan firman-Nya. Amin. Dikatakan lagi di ayat yang kedua, digambarkan oleh pemazmur ini, hidup rukun itu dibagi dua hal. Yaitu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Hambanya Harun ini dipilih Tuhan di dalam firman ini dijadikan contoh. Karena dia masuk tanah perjanjian, hambanya Harun ini diurapi sebagai imam dengan minyak di kepalanya. Itu menandakan kekudusan sebagai seorang yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Minyak yang baik ini meleleh ke janggutnya Harun dan ke leher jubahnya, menandakan ada urapan kekudusan yang berlimpah-limpah bagi umat Tuhan yang mau sungguh-sungguh melakukan firman-Nya ini, yaitu dengan hidup rukun. Jadi pentingnya hidup juga dalam kekudusan. Diberikan contoh di sini Harun, bukan bukan Daud atau yang lainnya, tetapi kejanggut Harun, yaitu imam yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Jadi pentingnya kita di sini menjaga untuk hidup kita ini kudus. Supaya apa? Supaya kita menjadi contoh yang baik. Keteladanan kita. Sehingga kita ini tidak mudah marah, tidak mudah dengki, tidak mudah benci, tidak mudah balas dendam. Tetapi kita ini dengan pengurapan Tuhan, dengan kita menerima pengurapan Tuhan, berarti selalu ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Selalu kita ini menjaga hidup kita ini kudus benar di hadapannya. Yang kedua di ayat ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon tuh gunung tertinggi ya di Israel. Biasanya puncak gunung itu kalau musim dingin itu selalu ditutupi salju dan menyebabkan embun itu sangat berlimpah. Sehingga ketika mencair menjadi sumber air yang mengalir ke daerah-daerah sekitar yang kering, terutama sumber air bagi Sungai Yordan itu sendiri ya. Nah, Gunung Sion ini gunung yang letaknya di luar tembok kota Yerusalem, menggambarkan suatu Gunung Sion ini kesatuan hati. Nah, kesatuan hati ini kalau kita bisa hati kita bersatu hidup rukun, Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Bahkan di dalam Mazmur 48, Sion itu disebut kota Allah. Banyak ada hadirat Tuhan. Kota Sion dikatakan ditegakkan, dijagai oleh Tuhan. Jadi jadikan Tuhan itu yang terutama di dalam hidup kita. Karena kalau hidup kudus kita benar-benar jaga itu kita masuk di dalam perkenanan Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas hidup kita. Maka janji-janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudari mari kita lebih sungguh-sungguh ya. Mau menerapkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini. Khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hubungan suami istri, orang tua anak, sesama teman, sahabat,
dalam kehidupan pelayanan kita harus ada namanya kesatuan hati. Amin. Dan kita juga diperintahkan Tuhan untuk mengasihi musuh kita. Kasihlah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Memang sukar, tapi Tuhan minta kita mengasihi musuh kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di dalam Alkitab diumpamakan seperti hubungan persahabatan antara Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan ini merupakan persahabatan yang sejati. Kalau kita baca ya, ada kasih di situ, ada kesetiaan, ada komitmen. Yonatan ini salah satu anak Raja Saul ya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 18. Yonatan ini begitu sangat mengasihi Daud. Dan sampai dia mengikat perjanjian dengan Daud. Karena sampai dikatakan di situ di 1 Samuel 18. Yonatan tuh sangat mengasihi Daud. Bahkan seperti dirinya sendiri. Seperti hubungan antara suami dan istri. Suami harus mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Kemudian Yonatan ini sampai rela kadang menanggalkan jubahnya yang dipakainya. Terus memberikan kepada Daud baju perangnya. Sampai pedangnya diberikan, panahnya, ikat pinggangnya itu bukan hal yang mudah. Tetapi karena dia mengasihi Daud, ketika Daud maju berperang, diberikanlah semuanya itu untuk Daud maju. Di situ Tuhan menyertai Daud, sehingga Daud berperang selalu berhasil. Sampai kemana saja Raja Saul menyuruh Daud, tidak pernah tidak berhasil. Daud ini selalu berhasil dalam peperangan. Di situ dikatakan juga kalau kita pelajari kisah Saul dan Daud juga. Saul itu bukannya senang lihat Daud ini berhasil menang. Bukannya senang. Bukannya senang melihat Daud ini berhasil. Tetapi malah membencinya. Kalau kita lihat akal dari kebencian Raja Saul ini. Sebenarnya juga lucu ya. Akibatnya dari apa? Hanya dari perkataan. Makanya hati-hati ya perkataan kita ya. Bisa menimbulkan sakit hati. Makanya kita hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan yang dikatakan oleh orang-orang perempuan yang sambil menyongsong kemenangan Raja Daud. Dia tuh nyanyi, menari, memukul rebana, bersorak-sorai lah ya. Dia mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa yang menyongsong kemenangan Daud saat mengalahkan orang Filistin. Disitulah akar kepahitan, akar kebencian daripada Raja Saul. Dan mendengar perkataan itu kupingnya mungkin tidak enak. Dari situlah akarnya tidak cepat diperbaiki walaupun pada saat proses pengejaran Daud berusaha selalu dibunuh, berencana dibunuh. Tetapi selalu terlepas Daud ini. Bahkan Daud ini sudah sangat berbuat baik. Pernah membiarkan Raja Saul ini hidup ketika berusaha membunuh Raja Daud. Tetapi Raja Saul tetap juga masih tidak terima. Masih ingin membunuh Raja Daud ini. Sehingga akhirnya kalau kita baca di 1 Samuel 31. Mengenaskan sekali akibat daripada rasa benci, akibat daripada tidak hidup dalam kerukunan, akibat tidak hidup dalam kesatuan. Akhirnya saat melawan bangsa Filistin, roh Tuhan tidak ada. Sudah meninggalkan Raja Saul. Sehingga kekalahan terjadi. Sehingga Raja Saul harus mati saat pegawai yang membawa senjata itu disuruh membunuh. Tidak mau. Akhirnya Raja Saul harus bunuh diri. Sungguh mengenaskan dan dalam peperangan itu anak-anaknya juga mati. Jadi itulah hal yang terjadi atas kehidupan Raja Saul. Sangat disayangkan. Karena akibat dari rasa benci, akibat dari tidak adanya kerukunan, janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupannya. Padahal Saul ini adalah raja yang dipilih oleh Tuhan juga. Amin. Oleh sebab itu mari kita lebih sungguh-sungguh. Mari kita mau melakukan firman-Nya. Hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kesatuan. Amin. Jadi sekali lagi juga ada di dalam kisah
di mana Daud dan Mefiboset. Daud dan Mefiboset ini kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 9 ya, di dalam 2 Samuel 9. Walaupun Daud ini diperlakukan oleh Raja Saul selama hidupnya, dikejar-kejar, dibunuh, dan mau direncanakan dibunuh dan sebagainya. Tetapi Raja Daud ini tidak balas dendam. Dia masih menjalin hubungan kasih, komitmen, kesetiaannya dengan Yonatan. Sehingga dari keturunan daripada anak Yonatan, yaitu Mefiboset ini, Daud itu sungguh luar biasa. Sampai kita lihat di 2 Samuel 9 ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Itulah Daud, persahabatannya dengan Yonatan. Walaupun Yonatan sudah meninggal, tetapi Yonatan betul-betul diingat oleh Raja Daud, anaknya mau dipelihara oleh Raja Daud sendiri. Sampai akhirnya dipanggillah Mefiboset. Dan Daud berkata kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa ya. Mefiboset ini dikatakan kakinya pincang ya. Tetapi Daud itu mengasihi karena Daud ini tidak balas dendam, tidak melihat, oh Yonatan tuh anaknya Raja Saul dan sebagainya. Tidak. Tetapi Daud mau mengasihi, hidup dalam kasih, dalam persaudaraan yang rukun. Sehingga Daud ini mengingat anaknya daripada Yonatan, yaitu Mefiboset. Sehingga Mefiboset ini dipelihara seperti anaknya sendiri. Ya, dipelihara sama Daud. Bahkan Daud sungguh-sungguh mengasihi Mefiboset ini dengan sangat luar biasa. Karena bisa makan sehidangan dengan raja itu bukan hal yang biasa, tetapi itu hal yang sangat luar biasa. Itulah kasih yang ditunjukkan oleh Daud kepada Mefiboset ya. Jadi biarlah kita mau melakukan firman-Nya. Karena kita harus menjaga kasih daripada persaudaraan yang rukun. Maka saya percaya kita semua akan menerima janji berkat dan kehidupan selama-lamanya dari Tuhan. Di mana perjalanan hidup kita ini akan berhasil dan beruntung. Karena apa? Karena ada pemeliharaannya, ada penyertaannya. Amin. Mari kita sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Karena kita melakukan firman-Nya, di situ janji Tuhan pasti digenapinya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Mau mempraktekkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami Bapa. Untuk kami senantiasa mau hidup rukun Tuhan. Karena di situ ada kesatuan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan atas hidup kami semua dan kehidupan untuk selama-lamanya. Kami akan menikmati apa yang namanya surga di bumi. Dan surga itu benar-benar nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau senantiasa mengundang hadirat-Mu Tuhan datang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin.